Artinya Bapak batalkan. Oke, anak-anak, sekarang kalian telah bergabung di Pondok Modern Al-Amanah. Dalam hal ini kalian telah masuk di Madrasah Sanawiyah Al-Amanah. Tentu ini adalah perubahan sikap, perubahan mental, perubahan pengetahuan. Yang mana tadinya kalian masih duduk di bangku SD, sekarang kalian telah duduk di bangku SMP. Kita berharap bahwasannya kedudukannya kalian atau bergabungnya kalian di Madrasah Sanawiyah Al-Amanah ini dapat membuat kalian nyaman untuk belajar, bisa mengembangkan diri, bisa menggali pelajaran atau informasi yang berkaitan dengan pengembangan diri. Dalam hal ini pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, angka baiknya adalah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini diberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami. Kedua, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang biasa memimpin doa di sini? Pak Raja, ya, silakan dipimpin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak di sini ingin mengabsen kalian untuk mengecek kehadiran kalian dan kesiapan belajar kalian. Siapa yang dipanggil namanya bilang hadir ya, angkat tangan. Ahmad Rehan hadir. Ahmad Hidayat hadir. Akbar hadir. Akbar Sofwan hadir. Akmal hadir. Al-Fikran hadir. Nugra Pratama Bagas Saputra hadir. Ivan Sasoha hadir. Muhammad Abdillah hadir. Hasan Zikrullah hadir. Said Tirmizi hadir. Wahyu Darul Alam tiket. Berarti sekitar 20 orang yang berapa? 4 orang yang tidak masuk. Dan jumlah kalian sekarang adalah 20 orang. Berarti yang tidak masuk 9 orang. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 7. Mana materinya itu mengenai tentang kondisi bangsa Arab pra-Islam. Ada yang ngerti pra-Islam itu maksudnya apa? Mantap sekali kalian. Berarti kondisi keadaan bangsa Arab yang kita pelajari adalah keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Oke. Berikut ini Bapak akan menunjukkan kalian tentang gambar-gambar kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Tugas kalian adalah mengamati gambar tersebut. Nanti Pak Guru memberikan waktu sekitar 1 menit untuk mengamati gambar tersebut. Nanti Pak Guru akan menanyakan hasil pengamatan kalian terhadap apa yang Pak Guru telah tampilkan di proyektor.
Oke, baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Kalian yang tahu? Saya. Ya, apa artinya Akbar? Islam adalah koalisi bangsa Arab sebelum datang Islam. Ya, jadi kita akan mempelajari bangsa Akbar. Jadi kita akan mempelajari tentang kondisi atau keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Dengan kata lain, kita akan mempelajari tentang keadaan kondisi atau keadaan bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad itu diutus menjadi Rasul. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Tentunya agar pelajaran kita ini lebih terarah dan lebih teratur, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pertama dari pembelajaran kita ini, diharapkan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik ini, diharapkan kalian dapat yang pertama yaitu membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mencapai landasan ajaran atau nilai-nilai dan agama dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Terus yang ketiga, latih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Dan yang kelima adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dan peristiwa-peristiwa bersejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Oke, baik anak-anak, dalam materi kondisi masyarakat pra-Islam, di sini Bapak telah membuat peta konsep untuk dapat memahami kalian dalam mempelajari materi ini. Yang pertama nanti kita akan mempelajari terkait kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Jadi bagaimana apa kepercayaan atau agama yang dianut oleh orang Arab sebelum datangnya Islam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua ini kita akan mempelajari tentang bagaimana keadaan secara sosial atau interaksi antara satu individu atau satu kelompok dengan kelompok lain sebelum datangnya Islam. Apakah mereka itu saling membunuh, apakah mereka itu saling iri atau dengki dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kita akan mempelajari tentang kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam, yaitu kita akan mempelajari tentang bagaimana ekonomi yang ada di Arab sebelum datangnya Islam. Apakah mereka itu dia bertani atau dia berkebun atau dia pergi berburu di hutan untuk menopang ekonomi kehidupan mereka. Kemudian yang keempat adalah kita akan mempelajari tentang kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Artinya kita akan mempelajari bagaimana perpolitikan yang ada di Arab sebelum datangnya Islam. Baik anak-anak, berikut ini Bapak menampilkan tentang gambar-gambar kondisi bangsa Arab pra-Islam. Tugas kalian adalah kalian mengamati gambar yang telah Bapak tampilkan di proyektor. Kalian amati, Bapak beri waktu 10 menit. Nanti di akhir pengamatan kalian, Bapak akan minta di antara kalian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan atau menarasikan gambar apa saja yang ada di situ. Baik anak-anak, setelah kalian mengamati video di atas dan waktu telah berlalu kurang lebih 1 menit, maka seperti mana tadi Bapak sampaikan bahwa seperti ada dari pengamatan kalian, Bapak akan meminta di antara kalian untuk mendeskripsikan atau menarasikan atau menceritakan gambar apa saja
di slide itu menggambarkan tentang apa saja. Siapa di antara kalian yang bisa mendeskripsikan? Ya. Hidayat, silakan. Tidak berdiri saya tembak ini. Terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatan. Yang saya amati dari gambar ini adalah sebelum datang Islam, bangsa Arab menyembah berhala. Dan bangsa Arab itu bersuku-suku. Dan bangsa Arab suka berniaga. Dan bangsa Arab itu suka berperang. Terima kasih saya dapat sampaikan. Oke, silakan duduk Dayat. Beri tepuk tangan untuk Dayat. Oke, baik anak-anak. Mungkin ada di antara kalian yang bisa memberikan deskripsi atau pengamatan yang lebih dalam lagi terkait gambar yang Bapak tampilkan di slide. Saya Pak. Ya, Akbar, silakan berdiri Akbar. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan kali ini saya akan memaparkan berdasarkan pengamatan apa yang telah saya dapatkan. Adapun gambar pertama menceritakan bahwasannya bangsa Arab itu suka menyembah berhala ketika sebelum Arab itu datang Islam. Dan gambar kedua itu bahwasannya bangsa Arab itu hidup bersuku-suku dan suka berpindah-pindah tempat. Adapun gambar ketiga, bangsa Arab itu suka berniaga. Seperti yang telah dikatakan oleh Allah, bahwasannya bangsa Arab itu suka berniaga ke negeri Syam ketika musim panas dan ke negeri Arab ketika musim dingin. Adapun gambar keempat, bahwasannya bangsa Arab karena bersuku-sukunya bangsa Arab maka sering terjadi perselisihan di antara suku-suku mereka, maka terjadilah peperangan yang ada. Oke, beri tepuk tangan untuk Akbar. Oke, baik anak-anak. Jadi keadaan kondisi dari bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu mengenai kepercayaan mereka, awalnya mereka itu menyembah berhala, dan itu sekian tahun dilakukan sebelum datangnya Islam. Kemudian juga adapun ekonomi mereka itu hidup dari peternakan. Kalau orang Badui, mereka itu hidup dari peternakan. Karena kalau mereka itu beternak atau mengembala, karena mereka itu mengembala domba, sehingga mereka itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, baik anak-anak. Berikut ini Bapak akan sampaikan menampilkan kepada kalian video pembelajaran terkait kondisi bangsa Arab Islam. Nanti tugas kalian adalah kalian mencatat hal-hal apa saja yang penting pada video tersebut, atau mungkin ada yang mau ditanyakan terkait video tersebut atau mengenai kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Arab sebelum Islam. Yang pertama, kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Pada awalnya, masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Oke, baik anak-anak. Setelah kalian mengamati video tadi, seperti yang Bapak katakan tadi di awal, bahwa setelah diakhirkan video ini, kalian silakan menanyakan hal-hal yang mungkin kalian belum pahami atau yang kalian belum mengerti. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, silakan. Ya, Ahmad, silakan berdiri Ahmad. Sebelum datangnya Islam itu, dulunya mereka agama apa? Oh ya, baik. Silakan duduk. Mungkin ada lagi yang bertanya? Ya, silakan.
Terus ada lagi? Saya Ya. apa kendaraan kesukaan masyarakat Arab yang sudah berbeda Bapak? Oke, silakan duduk. Ya, silakan Daya. Bagaimana cara bangsa Arab itu menyembah berhala? Ya, silakan duduk. Oke, baik anak-anak. Untuk menjawab pertanyaan kalian yang kalian telah tanyakan tadi, maka Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok atau dalam 4 kelompok. Nanti dalam kelompok itu kalian membahas tentang hal-hal yang kalian tanyakan tadi. Kemudian Bapak akan membagikan kertas di mana kalian akan diskusikan tentang hal-hal yang akan dibahas dalam pembelajaran kali ini. Oke, baik. Pembagian kelompok Bapak akan bagi. Bapak yang bagikan atau kalian sendiri yang bagi? Yang memilih teman? Ya? Oh ya, silakan. Bikin empat kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang karena jumlah kalian 20, maka dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Oke, dibagi 4 kelompok. Oke, baik anak-anak. Kalian sekarang sudah membentuk kelompok, yaitu 4 kelompok. Bapak akan memberi nama. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1 Bapak memberi nama sebagai Abu Bakar. Kelompok 2, ya, kelompok 2 Bapak beri nama sebagai Umar bin Khattab. Kelompok 3, Bapak memberi nama sebagai kelompok Utsman bin Affan. Kelompok 4, ya, kelompok 4 Bapak beri nama sebagai kelompok Ali bin Abi Thalib. Oke, tugas kalian, Bapak akan memberikan materi-materi yang akan kalian diskusikan atau mencari informasi terlebih dahulu. Informasinya dari buku bacaan atau dari buku apa saja, bisa mencari informasinya atau mengumpulkan data dari buku yang telah diberikan atau buku bacaan atau buku apa saja yang memberikan informasi tentang. Untuk kelompok pertama, kelompok Abu Bakar mendiskusikan tentang kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam. Benar kelompok Abu Bakar? Untuk kelompok Umar bin Khattab akan mendiskusikan tentang keadaan atau kondisi bangsa Arab, kondisi sosial masyarakat bangsa Arab. Dan kelompok Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ini kelompok Utsman bin Affan, kalian mendiskusikan tentang kepercayaan, bukan kepercayaan, ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat Arab dan Islam. Kemudian kelompok keempat mendiskusikan tentang keadaan politik masyarakat Arab atau bangsa Arab dan Islam. Oke, baik anak-anak, kalian diskusikan sekarang. Bapak beri waktu 10 menit. Nanti di akhir diskusi kalian Bapak minta untuk mempresentasikan apa yang kalian telah diskusikan. Oke, diskusi atau pencarian informasi dimulai dari sekarang. Silakan. Jika ada hal yang belum dimengerti atau yang belum dipahami atau mengalami kesusahan ke Bapak. Agama Yahudi, Yahudi. agama Nasrani. Oh ya, satu lagi. Diharapkan masing-masing kelompok untuk menunjuk satu
Kelompok 3 kesusahan kelompok 3. Oh ini kelompok 3. Kelompok 3 ada? 98. Ada? Nggak ada? Ya mantap. Ada? Oh ya. Anak, apabila kalian sudah mendapatkan atau mengumpulkan informasi atau mengumpulkan data, sekretaris atau sekretaris kelompok kalian untuk menulis kesimpulan-kesimpulan yang telah didapatkan dari informasi yang kalian apa? Kita cari. Oke, anak-anak, karena waktu telah selesai, 10 menit telah berlalu, maka untuk diskusi kita selanjutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ini yang mau maju ini berurutan atau mau acak? Oke. Kalau mau acak berarti saya minta ketua kelompok untuk maju ke depan. Kita mau pimpah siapa yang di luar, siapa yang apa namanya, yang keluar dari terakhir. Ayo 1, 2, 3. Ya. Berarti ini keempat. Keempat nanti mempresentasikan. 3. Sut. Satu kali saja. Sut. Gajah atau semut? Oke, gajah. Berarti kau kedua. Absi ketika pertama. Berarti pertama kali hasil diskusinya adalah dari kelompok 4 yang membahas tentang kondisi kepolitikan bangsa Arab pra-Islam. Pada utusan daripada kelompok 4, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 4 Ali bin Abi Thalib mempresentasikan dan diskusi kita yang judul kondisi politik masyarakat Arab Islam. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Untuk yang mempresentasikan hasil diskusinya kali ini kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan kondisi ekonomi masyarakat Arab Islam. Kondisi ekonomi masyarakat sebelum datang Islam sudah maju. Sebagian besar mereka berniaga. Perdagangan merupakan mata pencarian. Dikarenakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Saya dapat sampaikan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Kondisi bangsa Arab pra-Islam itu dari segi kepercayaan, pertama awalnya itu mereka adalah mempercayai agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah meninggal Nabi Ismail alaihissalam, putus kerasulan. Di situ ada salah satu kepala suku yang dinamakan bin Lu'ay pergi ke Syam dan melihat orang-orang Syam itu menyembah berhala. Apa sisi negatif dari di samping baik sisi negatif dari bangsa Arab pada saat itu sebelum dari Islam, ada sisi positif yang bisa kita ambil sebagai pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu bahwa bangsa Arab itu sangat suka atau sangat memuliakan tamu. Ketika ada tamu mereka memuliakan dengan cara menjamu tamu tersebut. Jika cuma
cuma ada 1 ekor ayam, maka 1 ekor ayam itu pun yang disediakan untuk tamu. Kemudian di sisi lain juga mereka itu adalah mempunyai daya ingat yang luar biasa, sehingga di pasar Tukas di situ sering mereka mempresentasikan atau unjuk gigi dalam hal besar. Oke, baik anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya berbentuk esai. Nanti kalian jawab di rumah. Kalian jawab di rumah. Silakan tulis dulu terlebih dahulu. Oke, baik anak-anak. Bapak akan memberikan kalian tugas sebanyak 4 nomor. Tugas ini kalian akan kerjakan di rumah, kalian jawab di rumah. Kalian diskusikan di antara kalian atau kalian mau kerja kelompok silakan, mau kerja sendiri juga silakan. Yang jelas minggu depan kalian harus kerjakan tugas ini. Tugasnya berupa menjawab soal-soal uraian. Terdiri dari 4 nomor. Silakan kalian tulis sekarang. Tulis masing-masing orang tulis masing-masing orang tulis. Oke, baik anak-anak. Dan terasa sekarang kita sudah berada di penghujung daripada pembelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam. Untuk minggu depan materi yang akan kita pelajari adalah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bagaimana beliau berdakwah di Mekah, strategi apa saja yang digunakan. Jadi begitu. Jadi mengharapkan nanti kita di rumah untuk membaca materi itu sehingga memudahkan kita untuk pembelajaran berikutnya. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh siapa? Biasanya kami. Oke, kami. Marilah kita membaca doa. Setelah baca doa dimulai. Atas bimbingan memimpin doa. Oke, baik anak-anak, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Harapkan kalian untuk selalu belajar dan belajar dengan patah semangat untuk belajar. Dan tidak ada orang lain di dunia ini langsung menjadi orang pintar. Oke, Bapak akhiri.